gitu aja. Tersejamat ya. Wa ba'du, dan setelah itu, artinya setelah bismillah, setelah hamdalah, setelah salat, salawat dan salam. Apa? Fa innahu la yakhfa, maka sesungguhnya tidak samar ala ahadin kepada seseorang. Artinya jelas. Jelas, apa yang jelas? Anna syajarata la taqumu bidun asliha. Jadi yang namanya pohon tidak akan tegak berdiri biduni asliha, dengan tanpa pokoknya. Artinya apa? Pohon itu nggak bakal berdiri tegak kalau akarnya tidak ada, gitu ya. Wa annal baita, dan sesungguhnya rumah la yaqumu, tidak akan berdiri tegak bidunil asasi, dengan tanpa pondasi. Rumah kalau ada pondasi kena angin ambruk. Antum buat sandaran langsung ambruk. Apalagi rumahnya lantai 30 lantai. Antum bangun lantai 2 langsung ambruk. Jelas ya? Wa kadzalikal fiqhu la yaqumu bidunil usul. Fikih juga tidak akan berdiri dengan tanpa usul. Usul apa? Usul fikih. Ibarat pohon tanpa akar, ibarat rumah tanpa fondasi, maka tidak akan tegak berdiri. Dan fikih juga sama, tidak akan tegak berdiri kecuali kalau ada usul fikih. Walidzalika qala Abu. Ini Abu siapa nggak tahu saya. Ya? Sonip. Ada yang hilang di sini. Di Jami'il Bayan, di kitab Jami'il Bayan, ini kita cari ya. Kitab Jami'il Bayan, kitab siapa ini? Man jahilal asla lam yusbit al-far'a abada. Jadi siapa yang tidak mengerti asal, lam yusbit, apa artinya yusbit ini? Asobba. Wasobba itu dituangkan, tuang. Cuma di sini artinya apa? Saya pikir tadi lam yusbit. Pasal ketiga. Siapa yang tidak tahu asal, lam yusbit al-far'a abada. Jadi siapa yang tidak tahu pokok, maka dia tidak akan sampai kepada cabang selama-lamanya. Kita cari. Asobba. Namun asobba, kalau asobba dituang, menuangkan. Halus ya, halus. Asobba ya. Untuk dari sobba jadi. Menuangkan, Set. Nah? Menuangkan. Tapi asobba ini. Asobba. Ini bukan sobba. Ini yusbit. Asobba pakai hamzah. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau orang nggak tahu asal, dia nggak akan sampai kepada cabangnya. Walam makanat kutubul usuli, dan ketika adalah kitab-kitab usul fikih al-mutadawilatu yang beredar baina aidina, di antara tangan-tangan kita, asura. Jadi ketika kitab-kitab usul fikih itu yang beredar di sekitar kita, asura itu susah, at-tanawulu, untuk memperolehnya, artinya susah dimengerti, susah ditangkap, agak berat gitu. Li abna'i jinsina, bagi anak-anak semisal kami. Ba'duha, sebagiannya, li su'ubati ibaratiha, karena susahnya ibaratnya, ungkapannya, atau kalimatnya, atau bahasanya. Jadi ketika usul fikih yang berada di kita ini ternyata susah untuk diambil, susah dipahami,
bagi sebagian kita, diantaranya karena bahasanya agak susah. Wa ba'duha li'adami ityanil amthilati, diantaranya karena tidak mendatangkan contoh-contoh liqawaidiha terhadap kaidah-kaidah. Jadi susahnya kenapa? Usul fikih ini. Karena bahasanya kaku, susah gitu ya. Atau karena contohnya tidak banyak. Artinya dia ngasih kaidah, tapi contohnya sedikit. Atau malah nggak mendatangkan contoh. Hasuna, maka menjadi bagus. Ini baru jawabnya ya. Jadi tadi kan walam makanat kutubul usuli al-mutadawilatu baina aydina asrat tanawul abna jinsina ba'du ahli su'ubat ibarati wa ba'du li'adamitin antrati liqawaidiha hasuna. Maka bagus. Apa bagusnya? An-nadha'a, untuk meletakkan, untuk menyusun di usuli, dalam ilmu usul, kitaban, satu kitab, ala wajihin, atas wajah, sahlin, yang mudah. Artinya dengan cara yang mudah, metode yang mudah. Ma'ityanil amthilati, artinya dengan bahasa yang mudah. Ma'ityanil amthilati, dengan mendatangkan contoh-contoh. Di anna hifdzal qawaidi, karena menghafal kaidah-kaidah, ma'adamil ilmi, dengan tanpa mengetahui, bi amthilati, dengan contoh-contohnya, la yujdi naf'an, tidak membuahkan manfaat. La yujdi artinya tidak membuahkan, tidak menghasilkan manfaat. Wa yuaddi, dan menyebabkan ila tadyi'il waktu, kepada menyia-nyiakan waktu. Kalau bahasanya susah, kemudian contohnya nggak ada, terus kita mau ngapain? Gitu ya. Manfaat nggak dapat, waktunya habis. Warattabnahu, dan kami urutkan ala thalathati ajza'in, dan kami susun kitab itu ala thalathati ajza'in, atas 3 juz. Jadi beliau menyusun kitab ya, untuk menyelesaikan permasalahan tadi dalam 3 juz kitab. Al-juz'ul awwalu, juz yang pertama, samainahu, kami namakan mabadi awwaliyah. Mabadi awwaliyah. Apa artinya mabadi? Dari kata mabda ya. Artinya kalau bahasa kita pengantar. Mabadi awwaliyah yang sifatnya awal. Jadi prinsip-prinsip mabda ya. Prinsip-prinsip yang sifatnya awal. Ya, kalau bahasa mudah kita adalah pengantar. Tapi pokok-pokok semua. Itu juz yang pertama. Juz yang kedua, watsani, dan yang kedua, samainahu as-sulam, namanya as-sulam. Watsalitsu, dan yang ketiga, samainahu, kami namakan al-bayan. Juz pertama mabadi awwaliyah. Juz yang kedua as-sulam. Bagian ketiga al-bayan. Wa yanqasimul juz'ul awwalu, dan terbagi juz yang pertama ila qismaini, kepada 2 bagian. Al-awwalu, yang pertama, fi usulil fiqhi, dalam usul fikih. Wa tsani, dan yang kedua, fil qawaidil fiqhiyati, dalam qawaid fiqhiyah. Wallahu nas'alu, bisa wallahu juga. Wallahu nas'alu, dan Allah nas'alu.
Kami meminta an yanfa'a bihi, untuk memberikan manfaat bihi dengan kitab ini, wa an yuballigha amalana, dan menyampaikan apa harapan atau keinginan-keinginan kami. Sallallahu bisallallahu. Oke ya, jelas mukadimah dari pengarang kitab. Kenapa dia ngarang, ya kan? Apa tadi kenapa beliau ngarang kitab ini? Karena bahasanya kaku dan sedikit Karena- contoh. Ya, kitab-kitab usul fikih itu bahasanya kaku, susah, bulat gitu ya. Contohnya dikit. Contohnya dikit pula. Nah, maka beliau menyusun dengan bahasa yang lebih mudah, dengan contoh-contoh, dan beliau bagi ke dalam tiga tanbihun. Sebagai pengingat ini ya, tanbih. Apa tanbihnya? Yudrikul dzakiyyu binadhirin wahidin ma la yudrikul ghabiyyu bi alfi syahidin. Yudriku, memahami. Al-dzakiyyu, orang yang cerdas. Binadhirin wahidin, dengan satu pandangan, satu contoh. Jadi dikasih satu contoh, dia langsung paham. Ma la yudrikuhu, apa-apa yang la yudrikuhu, tidak diketahui, tidak memahami. Al-ghabiyyu, lawannya dzaki adalah ghabi. Bi alfi syahidin, dengan 1000 bukti. Syahid itu saksi sebenarnya. Jadi dengan satu contoh, orang cerdas itu langsung paham. Kalau orang ghabi, walaupun dikasih 1000 contoh sekalipun, tetap tidak paham. Itu ya. Yudrikul ghabi dzakiyyu binadhirin wahid ma yudrikuhu al-ghabiyyu bi alfi syahid. Oke, ini mukadimah dari Syekh Abdul Hakim Abdul Hamid Hakim. Cepet kan? Kalau puasa harus cepet ini. Kalau mulai lambat, harus langsung paham ya. Oke, tadi katanya kitab ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi juz pertama ini namanya Mabadi Awal. Iya, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama usul fiqh, yang kedua qawaid fikih. Sekarang kita kenal apa itu usul fiqh. Al-qismul awwalu fi usul fikih. Bagian pertama itu tentang usul fikih. Al-aslu, utawi asal. Lughatan, secara bahasa itu ma'bunia. Jadi asal itu apa sih? Secara bahasa loh ya. Secara etimologi. Ma'bunia alaihi ghairu, apa-apa yang dibangun atasnya, ghairuhu, selainnya. Jadi apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Ka asli syajarati, seperti aslu syajarah ay asasu. Jadi kalau asal itu sesuatu yang dibangun di atasnya, yang berdiri di atasnya. Maka kalau kita bilang aslus syajar, maka aslus syajar ay asasu asyajar. Jadi kalau dibilang aslus syajar, maka sesuatu yang dibangun di atasnya pohon. Apa berarti akar? Ay asasu, artinya asasnya pohon. Asas surai. Asal syajarah ay asas surai. Wa asal syajarah ay tarfuha thabitu fil ardi. Jadi kalau dikatakan asal syajarah ay tarfuha thabitu, artinya taraf itu bagian, taraf itu ujung yang tetap fil ardi, di dalam bumi. Artinya bagian yang tetap di dalam tanah. Ardi, bumi artinya tanah.
Jadi kalau pohon dia punya akar, di mana akarnya? Di dalam tanah. Kayak rumah kita, fondasinya di mana? Di dalam tanah. Jadi dari akar itu kemudian berpilah pohon. Makin tinggi akar makin banyak. Nanti kalau lihat pohon mangga itu, akarnya kemana-mana. Untuk apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang di atas. Ya enggak? Jadi akar ini kalau akarnya rusak, maka pohonnya ambruk. Jadi asal atau fondasi adalah segala sesuatu yang dibangun di atasnya bangunan. Bisa rumah, bisa pohon, dan sebagainya. Fa usulul fiqhi, maka usul fiqh artinya adalah asas subuh. Jadi kalau dibilang usul fiqh, apa itu usul fiqh? Oh, berarti dasar dari fiqh. Wal fara'u tadi asal, sekarang far'. Wal far'u ma bunya ala ghairihi, itu apa saja yang dibangun di atas yang lain. Jadi ma bunya yang dibangun ala ghairihi, di atas yang lainnya. Kayak tadi pohon itu dia berdiri di atas yang lain, artinya yang bawahnya apa? Akar. Rumah itu far' cabang. Kenapa? Dia cabang dari fondasi yang ada di tanah. Kafuru isyajarati, seperti pokok cabang ya, cabang pohon di aslinya bagi asalnya. Wa furu'ul fiqhi li usulihi, dan fikih itu cabang bagi asalnya. Ini gampangnya asal itu adalah fondasi, far' itu artinya cabang. Asal itu pokok, far' itu cabang. Jadi fikih itu adalah cabang dari usul. Usul adalah pokok dari fikih. Paham nggak ya? Paham kan ya? Pokoknya fikih itu cabang, pokoknya adalah usul. Usul. Itu secara bahasa. Wal aslu istilahan, dan asal secara istilah yuqalu 'ala dalili, diucapkan atas dalil, wal qaidatil kulliyah, dan kaidah yang kulliyah. Apa ini? Jadi kalau dibilang asal secara istilah maknanya adalah ini asalnya dari mana ini? Artinya dalilnya dari mana? Mana dalilnya? Wal qaidatil kulliyah, dan juga kaidah kulliyah. Ini kaidahnya apa ini? Tapi bahasnya asalnya apa ini? Kalau kita mengungkapkan asalnya ini apa? Artinya dalilnya apa? Atau diartikan kaidah kulliyah. Ini kaidahnya apa? Jadi pertanyaan asalnya apa itu bisa diartikan dalilnya apa, atau diartikan kaidahnya apa. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, artinya kalau ada orang ngomong aslu wujubis sholati alkitab. Ini misalnya kalau ada orang ngomong ya, asal wajibnya sholat adalah alkitab. Jadi asal dari wajibnya sholat itu adalah kitab, Al-Quran. Maksudnya apa? Artinya ayat dalilu ala wujubiha al-kitab. Jadi kalau kita ngomong asal wajibnya sholat adalah Quran, itu maknanya dalil wajibnya sholat adalah Quran. Jadi kalau dibilang asal wajibnya sholat adalah Quran, artinya dalil wajibnya sholat adalah Quran. Qala Allah Ta'ala aqimus sholat. Ini contoh yang pertama. Artinya, jadi asal itu secara istilah maknanya dalil. Yang pertama ya. Yang kedua, dia adalah kaidah apa tadi? Kalau kaidah kulliyah, kaidah yang kulliyah, kaidah yang ada kaidah kulliyah, ada kaidah
juz'iyah. Kalau kaidah kuliah adalah kaidah umum. Kaidah umum. Wa qaulihim, dan contoh ucapan mereka. Ini kalau ada orang ngomong apa? Ibahatul maitati lil muttarri khilaful asli. Pembolehan makan bangkai lil muttarri bagi orang yang terdesak, yang darurat. Orang yang dalam kondisi darurat. Itu khilaful asli, itu menyelisihi asal. Itu menyelisihi asal. Nah, itu maknanya apa? Ai mukhalifun lil qaidati al-kulliyati. Jadi menyelisihi asal itu maksudnya menyelisihi kaidah umum. Jadi dalam kurung menyelisihi kaidah umum. Kaidah umumnya apa? Wa hiya kullu maitatin haram. Semua bangkai itu hukumnya haram. Pokoknya bangkai apapun itu haram. Nah, terus kok bangkai boleh dimakan? Sudah terdesak. Ternyata karena kondisinya terdesak, kondisi darurat. Qala ta'ala innama harrama 'alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah mengharamkan semua maitah kepada atas kalian. Jadi ikhwas semuanya. Jadi ini kan belajar usul fiqh. Jadi ini dikupas usul itu jamak. Jadi kata usul itu bentuk plural, bentuk jamak. Mufradnya apa? Aslun. Gitu ya. Nah, maka sekarang dikaji. Jadi usul itu jamak. Mufradnya aslun. Apa sih asl? Tadi dibahas. Cara bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lain. Kalau cabang, lawannya sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Paham ya? Enam. Oh ya, kaget ya. Baik, ternyata ada asal, ada usul. Kemudian secara istilah asal itu adalah dalil atau kaidah kulliyah. Ini punya makna dua. Jadi kalau dibilang asal wajibnya sholat adalah Quran, itu maknanya adalah dalil wajibnya sholat adalah Al-Quran. Kemudian ibahatul maitah, bolehnya kebolehan makan bangkai bagi orang yang dalam kondisi darurat itu menyelesaikan asal. Khilaful asli. Ini menentang asal. Nah, maksudnya menentang asal adalah berbeda dengan kaidah kulliyah. Karena kaidah kulliyahnya apa? Kaidah umumnya apa? Haram. Kullu maitatin haram. Semua bangkai adalah haram. Tapi kok halal? Halal ini menyelisih kaidah. Kenapa kok menyelisih? Karena kondisinya orangnya terpaksa. Antum lagi di hutan, ya jangan di hutan, di hutan masih ada makan banyak. Di padang pasir, Kutub es. ya di kutub es juga boleh juga. Kemudian antum nggak makan 7 hari, laparnya bukan main. Tiba-tiba ada bangkai kambing. Sorry ya Reza, ada bangkai kambing. Wah, ini makanan ini. Terus antum makan mentah-mentah. Itu menyelisih kaidah bahwasanya setiap bangkai adalah haram. Tapi karena antum terpaksa, kalau nggak makan mati. Kalau antum membunuh diri antum itu haram. Makanya makan jadi boleh. Tapi kalau tidak terpaksa tidak boleh. Oke ya. Oke, sekarang usul fiqh. Tadi asal dan para usul fiqh
dalilul fikhi ala sabilil ijmal. Jadi usul fiqh adalah dalilul fikh, ada dalil fikih ala sabilil ijmal dalam bentuk global. Jadi dalil dalam bentuk global. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, mutlaqul amri lil wujub. Ini usul fikih. Jadi dalil fikih secara global. Misalnya ada orang ngomong, tentu yang ngomong ahli usul. Mutlaqul amri lil wujub, mutlaknya amr itu maknanya wajib. Jadi kalau antum baca Quran kemudian ada perintah aqimis shalah, petunjuk usul fikih apa? Yang namanya perintah itu artinya wajib. Oh, berarti sholat wajib. Uzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, perintah kan? Nah, perintah itu kaidahnya apa? Usul fikihnya apa? Al-amru lil wujub. Oh, berarti zikir itu wajib. Apalagi ya? Faman syahida minkum syarafal yasum. Siapa yang menyaksikan hilal maka berpuasalah. Maka di situ puasanya adalah wajib. Kenapa? Perintah. Jadi usul fikihnya adalah dalil global, gitu ya. Dalil global itu maksudnya apa? Dalil ini bisa dipakai untuk semua perintah. Jadi antum ketemu perintah, maka ini dipakai. Padahal cuma satu kan? Satu, perintah itu wajib. Ketemu perintah puasa, puasa wajib. Ketemu perintah zikir, zikir wajib. Ketemu perintah sholat, sholat wajib. Ketemu perintah zakat, zakat wajib. Ketemu perintah haji, haji wajib. Jelas? Itu namanya dalil yang sifatnya global. Global itu cuma satu, bisa dipakai untuk semua. Kayak iklan apa itu? Satu untuk semua. CTP. Oh, CTP ya? Bukan TV, Pak? CTP ya? Satu untuk semua. Satu tapi bisa dipakai untuk banyak. Itu namanya dalil global. Itu pembahasan dalam usul fikih. Perintah itu maknanya wajib. Mudah, itu kaidah. Nanti diterapkan di setiap satuan-satuan dalil Quran, hadis. Hadis apa contohnya? Ayasroban. Hah? Ayasroban. Itu larangan. Ini Oh, perintah dulu. perintah. Perintah. Apa kalau perintah? Hadis. Nah, ya, kul biyamini. Kul biyamini. Makanlah dengan tangan kanan. Itu perintah. Berarti wajib makan, minum, tangan kanan. Nah, tapi nanti ada pembahasan khusus ya. Tapi yang gampangnya begitulah. Ada perintah, maka mengalir. Itu namanya dalil global. Satu, tapi bisa dipakai untuk semua. Pokoknya ketemu perintah, wow, ini kaidahnya begini nih. Gitu ya. Wa mutlaqun nahyi lit tahrimi, dan mutlaknya nahi itu untuk mengharamkan, untuk keharaman. Contohnya tadi ya. Tadi arti tadi apa? La yashraban, janganlah salah satu dari kalian minum qaiman dengan berdiri. Itu namanya larangan. Dalil usulnya apa? Dalil ijmalinya bahwasanya ada larangan berarti haram. Nah, itu kaidah global. Di global ini menyentuh semua. Kalau dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Artinya haram mendekati zina. Kalau haram mendekati zina gimana? Beda. Serius dia.
Yang seriusnya ngantuk dia. Za, khusus sekali dia. Za, Za, bingung dia. Ya, jadi mutlaqun nahyi lil tahrim. Lanjut. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutlaknya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma'i dan mutlaknya ijma'. Wa mutlaqul qiyasi dan mutlaknya qiyas. Hujajun itu adalah hujjah. Artinya semuanya adalah dalil. Dalil, argumentasi, hujjah. Jamak dari hujjah. Jadi hujajun itu jamak dari hujjah. Alasan. Ya, dalil. Berarti dalil juga. Artinya bisa jadikan pegangan. Ini dalilnya apa? Qiyas. Ini hujahnya pakai apa? Pakai qiyas. Hujahnya pakai apa? Ijma. Hujahnya pakai apa? Fi'lun Nabi. Hujahnya pakai apa? Kaidah global, dalil global yang namanya perintah adalah wajib dan seterusnya. Itu usul fikih. Nah sekarang fikih. Apa itu fikih? Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa al-fahm itu paham. Faqih tu kalamaka, ay fahimtuhu. Saya paham kalamaka, ucapanmu, ay fahimtuhu. Artinya saya paham ucapanmu. Fikih secara bahasa ya. Kamu kan cara ngomong fikih. Ini bahasa Arab. Kalau kita kan paham gitu aja. Itu secara bahasa. Wastilahan, kalau antum baca Quran banyak sekali itu. La yafqahu, la tafqahu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Langit bertasbih, bumi bertasbih, pohon bertasbih. Cinta bertasbih katanya. Ketika cinta bertasbih. Jadi semuanya bertasbih, tapi kamu tidak paham. Gimana pohon bertasbih? Itu nggak ngerti. Itu secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah. Cara istilah fikih itu apa? Al-ilmu, mengilmui, bil ahkami, dengan hukum-hukum syariat yang bersifat syariat. Allati tariquha, yang jalannya al-ijtihad, itu ijtihad. Jadi fikih itu memahami hukum syariat yang jalannya, artinya jalan untuk mendapatkan itu dengan ijtihad. Jadi dapatin hukum ini karena ijtihad. Itu fikih ya. Jadi baca Quran, misalnya alladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, ulama kemudian berijtihad. Oh, dari ayat ini apa ya? Kemudian menghasilkan buku. Itu namanya fikih. Artinya berusaha. Tapi harus punya bekal ya, punya bekal bahasa Arab, punya bekal ilmu sulfi, punya bekal apa lagi ya, paham hadis, paham Quran, tafsir, hadis, bahasa. Hah? Iya. Jadi intinya menghasilkan hukum, mengilmui hukum syariat dengan metode ijtihad, dengan cara berijtihad. Kalau ilmi, sebagaimana mengilmui di annan niyata, bahwasanya niat fil wudu'i, dalam wudu, wajibatun, itu wajib. Misalnya ada hadis yang nanti belakang. Wa nahwi dzalika minal masail al-ijtihadiyati,
Dan yang sama dengan itu minal masail dari permasalahan istiadat yang bersifat ijtihad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan binniyat itu dengan niatan-niatannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal wudu dan wudu minal a'mali itu bagian dari amal. Jadi kalau dikatakan amal itu tergantung kepada niat. Amal wudu itu termasuk amal. Berarti wudu itu harus ada niat. Dalam wudu itu wajib niat. Yo, rukun akhi. Terus berarti kan ini semua amal kan ya. Berarti kalau kita mau ngajain yang lain itu harus pakai niat. Kalau nggak kita niat dong dosa gitu. Bukan dosa, enggak sah. Nggak sah gitu. Ya. Yang lain semua pekerjaan juga gitu. Ya, beda lagi. Ini terkait ibadah. Terkait ibadah. Ya, jadi makanya ada amalan yang sifatnya duniawi menjadi ukhrawi gara-gara nih. Misalnya antum menikah. Nikah itu kebutuhan apa? Ini kan sudah dewasa semua nih. Nikah itu kebutuhan apa? Biologis. Tahu biologis kan ya? Reza tahu biologis? Kebutuhan biologis. Artinya kebutuhan manusia yang sifatnya biologis sebagai makhluk hidup. Sahih, Adnan. Nikah itu kebutuhan biologis. Tapi bisa menjadi ibadah kalau diniati sebagai ibadah. Tapi kalau hanya semata-mata biologis, dapat dunia saja. Atau menikah dapat dunianya saja. Kalau jadi jodohkan, Itu metode untuk menikah, dijodohkan, dicomblangi, itu metode menikah. Kalau yang mencomblangi niatnya ibadah, jadi ibadah. Tapi kalau pengen pengen dipuji, ya dapat pujian, dapatnya dunia. Ya kembali. Jadi intinya kalau antum berwudu maka harus niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung niat. Hanya ibadah apapun harus niat. Jadi antum, misalnya antum melakukan perbuatan wudu, tapi nggak niat wudu, jadi wudu kan? Nggak jadi. Jadi kalau niat wudu jadi wudu, kalau nggak niat wudu nggak jadi. Antum mandi besar, mandi semuanya dimandiin, semua dibasahin. Tapi niatnya bukan mandi besar. Sah nggak mandi besarnya? Tidak sah. Artinya hadas besarnya tidak hilang. Harus berniat. Nah, kayak begitu itu menghasilkan amalan itu harus diniati. Namanya wudu tidak sah dengan tanpa niat. Namanya ijtihad. Bikhilafil ilmi, berbeda dengan ilmu bil ahkami syar'iyyati, terhadap hukum syariat allati laisa tariquha, yang bukan jalannya al-ijtihad. Kalau ilmi sebagaimana mengilmui seperti mengilmui bi anna salawati, bahwasanya salat al-khams yang 5 wajibatun itu wajib, wa anna zina, dan sesungguhnya zina muharram itu haram, wa nafi dzalika minal masaili, dan yang semisalnya minal masail dari permasalahan al-qat'iyat yang sifatnya qat'i, pasti. Fala yusamma, maka tidak dinamakan al-ilmu mengilmui bima dzukira, dengan yang sudah disebutkan tadi fikih. Jadi kalau mengetahui sholat hukumnya wajib, zina hukumnya haram, itu bukan fikih. Kenapa? Itu nggak perlu ijtihad. Kita semuanya sudah tahu. Bukan kalau orang bilang, oh sholat itu wajib ya. Namanya ilmu qat'i, ilmu pasti, aksiomatik. Semua orang pasti tahu. Zina haram, semua orang juga tahu. Oh saya baru tahu ya zina haram ya. Nah, ini orang kebangetan. Ini orang hidup dari mana?
apa hidup dari laut atau ketemu manusia gimana? Tarzan kali ya, nggak tahu wajib, nggak tahu haram. Jadi kalau semua tahu itu ilmu pasti. Api itu panas, tahu nggak manusia? Tahu. Semuanya tahu. Air itu dingin. Apalagi kalau lapar pasti Makan. pengen makan. Itu namanya ilmu pasti. Nah, dalam agama juga ada ilmu pasti yang qat'i. Sholat itu wajib, zina itu haram. Itu bukan ranah ijtihad karena ada ilmu qat'i. Berarti fikih itu secara global ijtihad gitu. Iya. Oke ya. Lanjut. Jadi fikih itu adalah mengetahui hukum syar'i dengan jalan ijtihad. Tapi Adnan, ya Adnanu, tapi kemudian fikih itu kemudian menjadi hasil dari ijtihad. Jadi mengilmui hukum syar'i bukan metode ijtihad, tapi lebih untuk kita belajar. Artinya untuk mengetahui saja. Karena kita bukan mujtahid, makanya disebut misalnya apa? Kita matan Abu Syuja itu namanya kita fikih. Secara mujtahid ya itu hasil ijtihad para mujtahid. Tapi bagi kita itu hasil dari mereka. Terus kita paham maksudnya? Jadi kumpulan hukum-hukum syar'i yang sudah diijtihadi oleh para mujtahid. Berarti kita tuh masuk ijma gitu ya. Kan ijtihad ulama kan masuk ijma. Beda. Ijtihad itu antum mencurahkan semua kemampuan antum untuk menghasilkan menggali hukum dari dalil dari Quran dari hadis. Itu ijtihad. Kalau ijma orang berijtihad semuanya sepakat. Artinya hasil ijtihadnya sama. Itu namanya ijtihad. Paham? Kayak tadi kita fikih yang memang ya mata dalam syuja kan. Iya, kenapa? Kan secara sebelumnya kan ijtihad ulama kan. Iya, semuanya ijtihad. Jadinya ijma gitu kan banyak banget gitu. Itu bukan ijma. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i ya sama semua. Tapi kan nggak semua terus sama semua. Kadang-kadang ini sunnah, ini makruhnya apa? Yang satu kemarin kita belajar ada makruh tahrim, ada makruh Tanzih. apa kemarin? Makruh tahrim, makruh tanzih. Kemarin bahasa apa? Itu sholat bahas auqat muharram. Iya. Itu haramnya, makruh haram atau makruh tanzih, gitu kan? Kayak gitu ya. Bisa jadi berbeda. Jadi kalau ijma itu seperti sholat hukumnya wajib, itu ijma. Ijma. Misalnya apa lagi? Kan emang ada di Quran itu sholat. Aqimus sholat. Iya, artinya nanti dalilnya banyak. Wajibnya sholat itu dalilnya apa? Ijma, Quran, hadis, ijma. Itu udah 3 udah cukup. Di ijma artinya ulama itu nggak ada yang berbeda pendapat tentang wajibnya sholat. Ini rukun Islam 5 ijma ulama. Islam ada 5, rukun iman ada 6, sepakat ulama. Rukun iman ada 6. Namanya ijma, sepakat semuanya, nggak ada yang berbeda. Kalau dalam fikih itu bisa jadi berbeda. Sekarang kalau misalkan yang banyak bilang bid'ah yang di luar itu kan itu termasuk ijtihad atau gimana? Iya, itu makom ijtihad. Mengatakan itu bid'ah dan tidak, itu ranahnya ijtihad. Makanya antar orang salafi sendiri juga berbeda-beda. Apakah salafi percaya ada ijma sama qiyas atau dia hanya berpegang sama Quran sama
Hadis tuh. percaya. Kenapa harus dia banyak ngalahin orang gitu? Nah, karena mereka kacamatanya cuma sunnah sama bid'ah saja. Kacamatanya cuma kalau sesuai sunnah, kalau nggak sesuai bid'ah, itu aja. Padahal namanya hukum nggak begitu. Hukum itu ya 5 itu, antara wajib, haram, sunnah, makruh. Berarti itu yang harus digarisbawahi dan Iya. Jadi tidak. pendekatannya dengan 5 ini. Harusnya. Jangan, oh ini bid'ah, ini sunnah, bukan begitu. Hukum kok pakai sunnah bid'ah? Hukum itu ya 5 tadi. Ini boleh nggak? Boleh. Ini haram. Ini sunnah. Harusnya begitu. Bukan sunnah bid'ah saja. 5-nya harus. Gitu ya. Jadi kacamatanya harus diganti. Selama ini kacamata cuma satu sunnah, satu Iya. bid'ah. Kalau nggak sesuai, ini bid'ah. Nggak ada hukum bid'ah itu. Ada hukum yang 5. Oke ya. Oke, al-ilmu sifatun, kondisi yang kasyifu, yang tersingkap, biha dengan sifat tersebut, al-matlubu yang dicari, inkisyapan dengan penyingkapan, taman yang sempurna. Jadi ketika antum sampai kepada sesuatu, ya, antum mengetahuinya secara sempurna, maka itu namanya ilmu. Inkisyapan. Nah, misalnya itu bahas sholat dari rukun sampai apa? Sampai mulai dari wajibnya, kemudian sunnahnya, kemudian makruhnya, kemudian mubahnya, kemudian pembatalnya, syarat-syarat sahnya, lengkap itu lah. Itu namanya ilmu. Jadi pengetahuannya lengkap. Wal jahlu, dan jahl. Jadi ini istilah ya. Tadi kan fikih itu adalah ilmu kan. Jadi penjelasan. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Kalau jahil, ada ilmi bisyai, nggak ngerti sesuatu sama sekali. Nggak ngerti soal apa itu soal. Itu namanya jahil. Wal dhannu al-idraku ar-rajihu li ahadil amrayni. Pengetahuan yang unggul, pemahaman yang mengungguli li ahadil amrayni terhadap salah satu dari 2 hal. Maksudnya ini apa? Dhann ya. Beda-beda dari Contohnya misalnya hujan. Misalnya ada mendung. Mendung tebal itu apa? tanda hujan, Tanda mau turun hujan. Artinya kemungkinan besarnya itu Hujan. Nah, itu namanya dhann. Wih, tebal ya. Kayaknya bakal hujan. Nah, kayaknya itu namanya dhann. Prasangka. Hah? Prasangka. Ya, dugaan Dugaan. atau prasangka. Ya, dugaan lah ya. Perkiraan. Ya, perkiraan, prasangka, dugaan, silakan. Berarti lebih ke Ya, mungkin antara 60 sampai 40. Ya, 60 ini namanya dhann. Wal wahmu al-idrakul marjuh, pengetahuan yang tidak diunggulkan di ahadul amrayni, bagi satu dari 2 perkara. Tadi mendung tebal, kemungkinan besarnya adalah hujan. Itu namanya dugaan. Tidak hujan itu namanya wahm. Paham ya? Jadi kalau mendung tebal, zonanya apa? Hujan. berarti negatif positif. Jadi lawannya itu adalah wahm. Awam. Jadi kalau ada orang membahas sesuatu, itu wahm nih, wahm. Itu artinya pengetahuannya baru 40%. Itu ya. Artinya wahm itu 40,
Zon itu 60. Namanya gitu. Mudah. Misalnya ada orang di depannya ada orang mati terbunuh. Ini hati-hati ya. Makanya hati-hati sekarang di jalanan tiba-tiba ada orang mati kecelakaan. Motor antum di situ. Kira-kira dicurigai siapa? Kita kan? Yang zonnya itu antum. Zon. Artinya dugaan kuatnya itu antum. Bukan paham. Ya kan motor itu kecil. Antum sendirian pula. Makanya ngeri ya kalau ada orang di kecelakaan itu. Antara kita mau nolong kemudian Jadi agak care gitu. iya antara nolong seperti problem kita, kalau nggak nolong kita manusiawi kita hilang. Ribet kan? Ngeri itu. Makanya kalau kecelakaan di jalan banyak orang menghindar. Pernah ada temen itu, ada orang jatuh, ditolong, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit apa? Yang nolong itu dituduh yang nabrak. Karena orang kecelakaan kan nggak nah. Karena sampai yang bawa, berarti sampai yang nyalakai saya. Oh, ngeri kan? Makanya butuh saksi yang tuh. Jadi kalau nolong orang, ingetin. Nah, ini saksinya. Sampai jangan berbudi ya. Gitu, jangan sendiri ya. Karena kadang-kadang orang udah ditolong, malah hidup kita. Bukan terima kasih orang itu. Baju mumpung. Karena yang kecelakaan itu apa namanya? Dugaan dia adalah antum yang nabrak, maka yang itu yang peduli gitu, harus nolong gitu. Jangan saling mati gitu. Kemudian di negara kita ini hari jadi sedap. Oke ya, jadi dzan itu 60%, kalau waham 40%-nya. Jadi dzan itu rajih artinya unggul lah. Kalau marjuh diungguli. Gitu ya. Dzan waham. Jadi pengetahuan dzan itu 60%. Kalau antum nanti nyusun skripsi, nyusun sebuah jurnal, dugaan saya ini. Jadi biasanya asumsi namanya. Saya berasumsi kayaknya hasilnya begini. Itu dugaan antum. Nanti buktinya nanti di belakang. Ya, wasyakku al-idraku al-mustawi, pengetahuan yang sama bainal amrayn antara dua perkara. Jadi 50-50. Jadi misalnya mendungnya nggak terlalu tebal. Ya ini antara hujan dan enggak hujan. Itu namanya 50-50. Fatarajjudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi. Taraddud, apa taraddud? Ragu-ragu terkait berdirinya Zaid wa nafyihi dan tidak berdirinya Zaid alas sawa'i atas sama. Syakun itu namanya syak. Jadi kalau Zaid berdiri nggak ya? Itu 50-50 antara berdiri dan tidak. Itu namanya syak. Wa ma'arujahani thubuti, dan bersama unggulnya thubut, ini harusnya ala ya. Wa ma'arujahani thubuti wal intifai, harusnya ala intifai. Jadi unggulnya thubut apa? Tetap. Unggulnya ketetapan, artinya thubut tadi positif berdiri. Walintifai, dan menafikan, artinya menegasikan, tidak berdiri. Itu namanya dzan. Hanya berdiri deh. Nah, itu namanya dzan.
Wa ma'amar juhin, dan bersama yang diungguli di ahadihima, di salah satu dari keduanya, wahmun itu waham. Jadi misalnya dia berdiri apa duduk ya, itu namanya apa? Syak. Kayaknya berdiri deh. Nah, itu namanya zon. Kayak apa namanya? Kayak berarti apa dong? Sepertinya Nggak berdiri. Nggak berdiri kali ya? Kalau nggak berdiri kali ya berarti apa? wah Tetap zon. Sepertinya nggak berdiri deh. Tapi kalau duduk kali. duduk kali ya sama zon juga. Intinya waham itu nilainya di bawahnya. Di bawah zon. Intinya kalau zon 60, 40 atau 70, 30. Kalau waham dia 30 dari yang 100. Jadi kalau zon 70 dari yang 100. Kalau syak 50 dari yang 100. Artinya 50. Baina. Wal muradu bil ilmi, yang dimaksud bil ilmi dengan ilmu, di ta'rifil fikih, dalam definisi fikih, yashmalu dhanna, itu mengandung dhann. Kenapa kok tidak dikatakan ilmu tam? Kenapa tidak diartikan ilmu yang sempurna? Karena masih perkiraan. Nah, karena it's itu perkiraan. Hanya kemungkinan 60%, 70%. Jadi fikih itu begitu. Jadi nggak ada ilmu yang sempurna. Tapi kalau pengetahuan yang meliputi keseluruhan, oke saja. Tapi kalau hasilnya ini adalah ilmu yakin, maka tidak sampai ke situ. Ya. Jadi ini dhon rajih. Dhon yang unggul. yang unggul. Jadi kalau antum melihat orang kok pakai peci, pakai sarung, kayaknya bukan masjid. Kayaknya ustad. Kayak ustaz itu. Walaupun sekarang antum banyak tertipu ya. Zaman sekarang tuh banyak penipu. Nggak tanda kutip loh ya. Jubahnya tebal, jubahnya kinclong, pensinya putih. Mama Gupron. Hah? Mama Gupron. Mama Gupron. Ternyata suruh ngimamin, nggak berani. Karena dari baca Fatihah nggak bisa. Alhamdulillahirobbil alamin. Kirain Pak Ustadz. Jubahnya keren. Tampilan kenalan Ustadznya. Dan Ustadznya datang dengan baju batik, pendek, sarungnya linting, gitu. Nggak ada bakat-bakat Ustadznya. Gitu. Muridnya masuk. Zaman sekarang banyak yang gayanya ada Ustadz. Kalau sholat masuk. Ustadznya biasa aja. Santai. Zaman sekarang gitu. Banyak penipu-penipu loh. Kayaknya Kak Ustadz tapi nggak ada Ustadz. Canda lah ya. Tuh, kayak kemarin kita bahas cadar ya. Ini ngerokok. Sobat. Jadi ada Udah nonton. nonton apa? Lagi rame itu. Yang Lihat Bajri. Oh, yang lihat Bajri. Si RB ya. Iya, saya baru kemarin lihat. Ramai banget ya ternyata. Perang antar mereka sendiri ya. Iya. Jadi buka aib. Kayaknya nggak pantas lah ada Ustadz merokok di celana pendek, lagi mancing lagi. Manusia bukan hati. Ya lagi rame sekarang, tidak. Orang jualan
dia dulu mantan band orang Iya. band lagunya serem, cerdas gitu, keras gitu. Tiba-tiba jadi ustaz, ya bagus sih taubat itu. Cuma rokoknya belum taubat, kemudian pakai celana pendeknya juga belum taubat. Kalau celana pendek di rumah sih gak apa-apa ya. Saya di rumah juga pakai celana pendek. Kan di rumah, nah ini tempat umum. Itulah. Jadi kesana jadi. Oke. Jadi kita sudah bahas usul fikih. Apa maknanya usul? Usul dari kata asal. Apa artinya fikih? Gitu kan ya. Sudah ketemu semua. Jadi fikih itu hasilnya. Kalau usul adalah alatnya ya. Jadi usul ini penting. Kalau antum nggak punya alat untuk melaksanakan fikih nggak bisa. Baru antum punya obeng, antum bisa bongkar-bongkar radio, antum bisa bongkar, dapat hasilnya, bisa terbuka, bisa nutup lagi. Jadi misalnya antum punya HP, antum buka karena antum punya alat, ya enggak? Antum tahu detail dalamnya. Oh, yang rusak ini, yang beres ini, benerin. HP-nya hidup. Tapi antum HP mau buka, kopeng nggak punya. Ini HP zaman dulu kali ya. Bongkar, ya rusak semua. Kenapa? Antum nggak punya alat. Oke, contoh sekarang. Oke, sekarang kita pindah. Ini nggak pindah yang kemarin. Oke ya, insyaallah kita bahas ahkam di Yaumul Jumat. Berapa halaman berapa? 2 halaman setengah lah ya. Oke, angkat dulu kita Hidayah. Hidayatul Hidayah karya siapa? Syekhul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada bilang Al-Ghazali, ada bilang Al-Ghazali. Ghazal dari kata Ghazala. Itu artinya meminta, menenun. Katanya orang tuanya juga adalah bukan tenun ya. Kalau tenun sihir, bukan tenun, suka meminta. Insya Allah, beliau meninggal tahun 505 di awal abad ke-6. 505 Hijriah. Kalau masih Nabi belum lahir. Kalau Hijriah 505. Kalau masih mungkin ada 600-an. Istri Nabi enggak masuk Ghazali. 1000-an. Iya, 1000-an. Sebelum kerajaan Islam berdiri di Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada harokatnya ya. Ini ada harokat. Syaratnya ada tulisan. Ini syaratnya. Ini pembukanya ini ada berat. Pembukanya berat semua. Nah, nanti kalau udah masuk babnya itu agak mudah-mudah. Ini pembukanya ini buka tasawuf. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Riz, Adnan, Reza, ini lomba nih Reza sama Adnan. Reza, Ya ganti ya.
Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu hujjatul Islam. Berkata Syekh Imam Alim al-allamah. Kalau alim orang yang berilmu, kalau allamah artinya ilmunya sangat banyak. Al-allamah artinya pengetahuannya luas. Ya alimu jiddan, jadi ilmunya betul luas. Allam. Makanya kalau ada yang bergelar allamah itu berat, betul ilmunya luas. Kalau zaman sekarang nggak ada yang berani bilang allamah, karena ini berat sekali. Alamat ya. Iya. Habib Hafiz dibilang sebagai allamah karena ilmunya luas beliau. Cuma suka di apa? Sudah di bully sama orang salah juga. Apa ulama masuk begitu? Padahal muridnya banyak, sangat belajarnya banyak dari tafsir, hadis, ilmu bahasa, ilmu alam. Dia menguasai semua itu. Jadi bermain-main. Yang kritik orangnya nggak ngerti apa-apa. Ada orang juga. Itu dia. Bayangkan Yesus juga Habib. Iya biasa. Biasa orang nggak ngerti itu kayak begitu. Maafin ya. Namanya dalam tempurung. Seolah dia itu yang paling pintar. Karena tempurungnya kecil kan. Kata dalam tempurung kan sempit. Dipikir dia yang paling sendirian. Yang paling sendiri. Ketika dia coba tempurungnya dibuka, oh, itu dunia itu luas. Kaget kan dia. Jadi kalau kode dalam tempurung ya sempit. Pikirannya cuma satu. Oke, al-allamatu hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Al-hujjah man ahata bi aktsari sunnah. Dalam yafuthu minha illa yasir. Apa bedanya hujjah dengan hafid? Sini disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini hujjatul Islam itu artinya orang yang paham banyak hadis, sedikit yang terlewat dari hadis. Kalau hafid itu 100.000 hadis. Kalau hakim itu 3.000 hadis. Di Tahu. wal hakimu man ahata bi thalathati alaf hadis. Jadi ada julukan hujjatul Islam. Maka dia banyak hadis yang dia ketahui, sedikit yang lewat. Kalau hafid 100.000 hadis. Kalau al-hakim itu 3.000 hadis. Wa barakatul anam, apa berkahnya manusia, artinya manusia yang diberkati. Siapa dia? Abu Hamidin, yaitu Abu Hamid, ini kuliahnya. Muhammad, nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bisa Al-Ghazali, bisa Al-Ghazali. Masa nama bapak anak sama semua nama kakek. Muhammad bin Muhammad. Jamal bin Jamal. Jadi Jamal 1, Jamal 2, Jamal 3. Reza 1, Reza 2, Reza 3. Jadi kayak mangkuk 2 sama 1, mangkuk 2, mangkuk 2 sama 3. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Ghazali. At-Tusi, dari desa Tus atau dari kota ya. Tus, ila Tusin baldatun min a'mali Naisabur. Ini di Irak. Qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah sucikan ruhnya.
wa nawwara dharihahu, dan Allah sinarkan dharihahu. Dharihahu ay qabru, kuburannya bersinar, bercahaya. Ini biasa ya, kalau ulama itu biasanya qaddasallahu suhahu wa nawwara dharihahu. Kalau kita baca anak kerja dia. Iya. Qaddasallahu suhahu wa nawwara dharihahu. Kalau baca salat itu gimana? Bukan, kalau pas baca tiba itu Aqtirillahumma qabrul karim bi'arfin bazanji ya, bi'arfin syadin min salatin wa taslim. Ya itu sebenarnya untuk salawat itu. Oke. Alhamdulillah ya haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya puji. Haqqa hamdi. Ai a'ammahu wa anharu. Artinya pujian yang apa? Yang paling umum. Jadi haqqa hamdi, dengan sebenar-benarnya pujian. Jadi kita memuji Allah itu dengan sebenar-benarnya pujian, karena puji itu hanya bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi. Salawat dan salam atas sebaik-baiknya makhluk Muhammadin, yaitu Rasul Muhammad, wa rasulihi, utusannya, wa abdihi, dan hambanya. Jadi salawat dan salam. Nah ini perlu diperhatikan adalah salawat itu kalau dari Allah itu apa? Rahmah, kasih sayang dari Allah. Kalau dari malaikat istighfar. Kalau dari manusia doa. Karena ada orang Kristen bilang, kok Allah berselawat kepada Nabi? Artinya rahmah. Jangan kaget loh ya. Kemudian wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, min ba'dihi, setelahnya. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal harisu, hai orang yang bersungguh-sungguh, hai al-mustahid, ayyuhal haris. Haris itu orang bersungguh-sungguh. Orang Jawa namanya nyerang. Mau nyerang? Nyerang itu ya sungguh-sungguh. Misalnya Anda minta sama Adnan. Nah, saya butuh sama Adnan. Butuh duit. Nah, pinjam duit kok berapa? 100.000. Nanti ya. Nanti, bahasa nanti kan. 10 menit lagi nanya lagi. Karena duitnya ya nanti ya. 10 menit lagi tanya, minta terus sampai kemudian nyoh 100. Itu namanya haris, gitu ya. Sama dengan orang ingin nikah, suka sama seorang gadis. Pertama ditolak. Ini jelek. Tapi dokter enggak. Ini kenapa sih jelek juga? Dikatain jelek itu enggak pernah nyerah. Terus ngejar. Akhirnya putus asa itu. Si gadisnya putus asa. Ya udah, ayo nikah gitu. Itu namanya haris. Enggak akan berhenti kalau enggak dapat. Kalau enggak berhasil enggak berhenti. Itu namanya orangnya haris. Manjadda, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi antum kalau jelek jangan putus asa. Pengalaman begitu lah. Teman-teman yang jelek gitu,
suka sama yang cantik, dia nggak perlu sasar, benar. Yang mau jelek mau diapain nih? Mak saya datang dari sini begini, Plastik kan. benar. Yang ganteng itu nggak berani, nggak pede, padahal ganteng. Tapi yang jelek itu pede betul, pede habis. Nikah sama. Nikah, benar. Ini sudah beberapa loh ya, saya udah lihat beberapa. Yang penting itu haris, ya. Sama punya mobil. Hah? Ya walaupun nggak punya mobil, yang penting Haris. optimis. Iphone. Oke, gitu ya. Sama kalau antum baca Quran, hafal Quran, pokoknya haris, pokoknya jangan berhenti. Gitu ya. Orang haris itu mustahil, sungguh. Ayyuhal harisu, hai orang yang bersungguh-sungguh, iktibasil ilmi, untuk iktibas ilmu, dalam iktibas ilmu, hai istifadati minal mu'allim, dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu. Ada wafi nuskah di manuskrip yang lain bahasanya iktinas, iktinas. Kalau ini iktibas, kalau iktinas istiar, memburu. Orang yang bersungguh memburu ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbah. Al-mudhiru yang menampakkan min nafsi dari dirinya sidqar raghbah, kesungguhan raghbah. Apa raghbah? Cinta. Artinya cinta yang betul-betul. Jadi hai orang yang menampakkan ya dari dirinya keinginan yang kuat. Wa ta'attushi. Bahasanya farta itu apa ya? Berlebih gitu. Ta'attushi dari kata atas. Apa atas? Haus. Atsya itu haus. Yang menampakkan apa? Kehausan yang paling haus. Artinya apa? Aisyid kata istiyat. Artinya kering, dua. Ya. Rindu berat. Yang menampakkan rindu yang berat ilahi kepada ilmu. Jadi orang-orang bersungguh-sungguh yang betul-betul ingin, yang sangat-sangat haus akan ilmu. Annaka, bahwasanya engkau, ya ini dipanggil antum ya. Ayyuhal harisul mukbil. Ada mukbil di sini ya? Al-mukbil, apa artinya mukbil kan? Yang datang. Mukbil itu artinya menghadap. Jadi menghadap, mendekat. Mukbil itu artinya antum di sana, antum namanya mendekat. Mukbil yang mendatangi. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang mukbil. Kebalikannya apa? Mudbir. Kalau mudbir di sini malah pergi. Kalau antum mukbil dari jauh, kalau ini dekat menjauh. Kalau mudbir ya, kalau mukbil jauh enggak mengejar terus. Iktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati wa farqat ta'attushi ilaihi annaka, ini pelajarannya, nasihatnya. Annaka sesungguhnya engkau in kunta taksidu, jika adalah engkau taksidu bermaksud bitolabil ilmi dalam mencari ilmu al-munafasata. Apa munafasah? Lomba. Jadi kalau antum bermaksud mencari ilmu, maksudnya adalah munafasah, artinya berlomba dengan yang lain,
Artinya antum ingin unggul daripada yang lain. Dia rajin, saya rajin. Dia pintar ya, aku harus pintar. Semata-mata itu, gitu ya. Wal mubahata al-iftikhar atau berbangga. Wataqadduma dan maju, selalu di depan. Taqadduma, taqaddim, di awal, selalu di awal, selalu di depan. Alal aqrani, atas teman-teman. Al aqran, saya harus yang nomor 1. Maka ya, belum ya. Wastimalata wujuhin nas ilaika. Wastimalah, istimalah dari kata mal. Apa istimalah? Ayat talaba ikbari wujuhin nas ilaika, yaitu antum ingin wajah-wajah itu cenderung kepadamu. Artinya wajah cenderung itu gimana? Cari perhatian. Ya, ini perhatian. Jadi antum ingin perhatian manusia, ingin dilihat, ingin mata itu melihat antum semua. Lihat, Reza. FYP. Jadi inginnya mata orang memandang antum semua, jangan memandang yang lain. Antum jadi fokus mereka. Ya, cari perhatian orang. Wajam ahutamid dunya, dan mengumpulkan hutamat dunia, remah-remahnya dunia. Apa remah-remahnya dunia? Hutam itu kan hancuran. Hutam. Air mata dunia, artinya tujuan itu adalah mengumpulkan dunia, karena dunia itu akan rusak. Wajam ahutamad dunia fa anta sa'id, maka engkau telah bekerja fi hadmi dinika, dalam rangka menghancurkan agama. Artinya antum mencari ilmu, wahai para pencari ilmu, wahai perindu ilmu, wahai orang yang rakus akan ilmu, yang haus akan ilmu. Kalau niat cari ilmu hanya untuk berlomba, hanya untuk berbangga, hanya untuk unggul atas temanmu, hanya untuk mendapatkan perhatian manusia, hanya untuk mendapatkan remah-remahnya dunia, maka antum adalah orang yang bekerja, yang berusaha untuk menghancurkan agama. Wa ihlaki nafsika, dan merusak dirimu, atau membunuh dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu untuk dunia. Artinya kita menjual dunia untuk akhirat, bukan menjual akhirat untuk dunia. Fasafqatuka, maka jual belimu tadi, jual beli tadi ya, menjual akhirat untuk dunia. Maka wasafqatuka khasiratun, itu namanya jual beli yang rugi. Kemudian watijaratuka, dan perdaganganmu ba'iratun, perdagangan yang apa? Halika. Ya sama, halika, yang hancur. Artinya jual beli yang perdagangan yang merugi juga. Wa mu'allimuka, dan gurumu mu'inun laka, membantumu sebagai pembantu bagimu, ala isyanika, atas maksiatmu. Gurunya juga rugi kan? Kalau niat antum belajar untuk semua tadi, guru antum itu malah nolong antum untuk bermaksiat. Kasihan gurunya ya. Wa syarikun laka fi khusranika, dan menjadi sekutu bagimu
dalam kerugianmu. Guru tuh maksudnya. Hah? Guru maksudnya nih. Iya. Itu. Itu mau alimu kan? Hmm. Iya. Seolah aneh ngajarin antum ini jadi bantu antum untuk bermaksiat. Iya. Tapi harus ada nasihat gitu. Iya, ini nasihat. Itu penting nggak muridnya suka seperti Iya. Jadi aneh ngajarin antum malah untuk bermaksiat. Kenapa? Antum belajarnya tujuannya itu tadi semua. Hanya pengen dunia, pengen pujian, pengen diperhatikan, pengen apa lagi tadi? Pengen maju. Artinya maju dalam artian pengen di atas yang lain, pengen pengen berbangga. Maka berarti antum berusaha untuk menghancurkan diri antum. Sorry ya Renan. Gitu ya. Jadi guru antum itu justru bukan menunjukkan kebaikan, seolah-olah itu malah membantu untuk bermaksiat, menjadi sekutu untuk apa? Kerugian. Itu ibarat fahuwa kaba'i saifin min qati'i tariqin, seperti penjual pedang min qati'i tariqin untuk pembicara. Tarik itu adalah pemutus jalan. Yang diartikan pemutus jalan itu jalan itu potong. Artinya tarik itu adalah B. Harusnya antum jalan lancar dibegal. Jadi antum begal, antum kasih pedang. Gitu ya. Kabani sayfin min qati'i tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, barang siapa yang membantu untuk berbuat maksiat walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan sepenggal kata, karena maka adalah dia syarikan lahu, maka dia adalah sekutu baginya fiha dalam bermaksiat. Amin. Jadi kalau orang bantu orang berbuat maksiat, maka dia adalah sekutu bagi orang yang bermaksiat. Jadi gurunya jadi ikut maksiat juga jadinya, kan kasihan kan? Maka kita perbarui niat kita dalam mencari ilmu. Kita nyari ilmu bukan niatnya untuk dunia. Cari akhirat, dunia akan mengejar. Itu. Ini niat antum belajar jangan ingin mendapatkan dunia. Apa manusia ini menjadi miskin? Kenapa? Karena yang dicari adalah dunia. Pasti miskin terus. Dia jadi miskin terus. Oke? Kenapa? Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah ta'ala min talabil ilmi al-hidayata, dan jika niatmu dan tujuanmu antara dirimu dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala min talabil ilmi, dari mencari ilmu al-hidayata, hidayah, gitu ya. Jadi kalau niat antum, tujuan antum belajar adalah antara antum dan Allah adalah hidayah, maka apa? Duna mujarradir riwayat, bukan sekedar riwayat, fa'abshir, maka bergembira. Jadi kalau antum nadanya kan tidak hidayah, tidak sekedar riwayat. Maksudnya apa ya? Tidak sekedar antum dapat bawa, tapi nggak ada hidayah. Maka itu jangan gembira. Tapi kalau antum
riwayat plus hidayah, maka bergembira. Fa'abshir. Apa kabar gembiranya? Fa'innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat tabsutu menghamparkan laka untukmu ajnihataha, sayap-sayapnya. Ibaratnya begitu lah. Jadi malaikat itu langsung sayapnya dibuka. Supaya apa? Antum bisa naik. Nah, keren kan? Jadi ibarat antum ini kalau belajar ilmu itu naik, saya malah malaikat. Ini makna pertama ya. Makna pertama. Ada yang mengartikan malaikat itu membuka sayapnya dalam rangka apa? Menaungi. Bisa menaungi, bisa menaiki. Ya. Tapi yang paling banyak diartikan adalah menaungi. Jadi malaikat menaungi orang yang berjalan untuk ilmu. Jadi antum kalau mencari ilmu, antum udah sendiri. Selama antum niatnya tadi ya, hidayah. Bukan semata-mata cari ilmu riwayat, tapi ingin dapat hidayah. Malaikat itu mengawal antum terus. Jadi antum ini dikawal malaikat semua. Ingat niatnya untuk hidayah. Bukan sekedar riwayat. Lanjut. Idza masyaita, ketika engkau berjalan, wahitan al-bahri, dan sesungguhnya ikan-ikan di laut, ikan-ikan laut, artinya ikan-ikan yang ada di laut, tastaghfiru, memohonkan ampun laka untukmu, idza sa'aita, ketika engkau bersa'i, artinya berjalan menuntut ilmu. Itu ya. Jadi antum nyari ilmu, ini masya Allah, niatnya nyari hidayah, itu malaikat akan mengawal. Begitu juga ikan-ikan ada di laut, memohonkan antum untuk antum semua. Walakin yang bagi laka, tetapi seyukianya laka bagimu, yang bagi itu seyukianya, baiknya, alangkah baiknya laka bagimu, anta'lama, sehingga engkau tahu qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Tahu apa? Annal hidayata allati hiya thamratul ilmi, yang mana hidayah adalah buah dari ilmu. Itu laha bidayah wa nihayah. Jadi annal hidayata allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Bidayatan apa nihayatan? Bidayatun nihayatun. Sebentar. Annal hidayah allati hiya thamratul ilmi, khobarnya mubtada'nya laha ya. Mubtada muakhar. Bidayatun wa nihayah. Jadi ilmu itu punya bidayah, punya nihayah. Makanya kitabnya namanya apa? Bidayatul hidayah. Lagu bidayah wa nihayah. Kalau dalam ilmu tasawuf itu ada syariah, ada thariqah, ada haqiqah. Kalau bahasa kita ada syariat, ada thariqah, ada ma'rifat atau hakikat. Hakikat. Jadi syariahnya iya, thariqahnya iya, hakikatnya iya. Jadi awalnya syariat dan thariqah, hasilnya ujungnya adalah apa? Hakikat. Terjemahnya begitu ya. Awalnya itu adalah syariat dan thariqah, nihayanya adalah hakikat. Artinya hukum syariat itu hukum-hukum. Antum tahu hukum-hukumnya. Thariqah antum jalani. Kemudian hakikat itu adalah buah hasil. Artinya antum mengilmui, kemudian menjalani semuanya karena Allah, antum akan sampai kepada hakikat. Antum akan sampai kepada intinya. Artinya antum belajar penikmat. Satu ya anak.
sampai juga bisa nikmatnya. Iya, benar. Jadi antum kalau udah suka belajar kan, terus antum jalan itu mas, ini mas. Baca kita begini ini mas kan. Kalau sudah tahu kan, dia belajar. Toriko itu menjalani, menjalani itu nanti penuh perjuangan, godaan, gangguan. Toriko itu menjalani, pasti banyak gangguan. Kalau antum jalan semua gangguan antum tepis, antum selesaikan, godaan antum selesaikan, antum akan dapat manisnya. Manisnya adalah hakik. Saya baca kitab begini, mana rasanya? Itu nikmatnya ilmu. Kalau udah dapat nikmat ilmu, itu uang triliun tidak berguna. Kerajaan, kekuasaan itu tidak ada artinya. Karena banyak ulama-ulama besar, itu dunia itu di matanya itu kecil sekali. Di belajar itu udah nikmat sekali. Yang gak mikir dunia. Sekarang orang berilmu dalam rangka dapat dunia. Itu tadi berarti ya, tapi al-akhirah dunia bahwa wasafqatuka khosirah gitu ya. Wa tijaratuka ba'irah rugi. Ini sampai sini aja kayaknya ya. Wa dhahirun wa batinun sampai di sini ya. Sudah haji di haji. Nomor 9. Iya. Jadi ilmu itu ada bidayah, ada nihayah. Ada zahir, ada batin. Jadi ilmu tadi ya, syariat itu zahir. Thariqah itu zahir. Batinnya apa? Hakikat. Jadi hakikat tadi itu adalah manisnya. Jangan kemudian dapat manisnya, syariatnya dibuang, thariqahnya dibuang. Jangan. Ini mutalazimah, saling berkaitan. Semakin antum dapat nikmatnya, semakin kuat thariqahnya. Itulah. Dan kayak orang sekarang, saya sudah ilim sama Allah, sudah nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu baca Quran. Itu mah amalan orang-orang kecil. Saya belajarnya adalah hakikat. Jangan. Justru semakin dapat hakikat, semakin nih. Kan ada orang sholat 2 rakaat, nambah lagi 2 rakaat. Aduh enak, 2 rakaat enak sampai 1000 rakaat. Nah, itu namanya hakikat. Jangan hakikat terus kemudian nggak sholat. Kok nggak sholat? Aku sudah sampai hakikat. Nggak boleh itu. Sudah hakikat, thariqahnya makin nih. Nabi kan yang mulainya sampai angkat kaki. Udah saking nikmati. Gitu ya. Jadi jangan nggak sampai hakikat, thariqah dan syariatnya ditinggi. Jangan. Oke ya. Wala wusula ila nihayatiha, dan tidak ada usul kepada nihayah, ujung dari nihayat hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah kokohnya awal dari hidayah. Jadi antum sampai ujung itu karena kokohnya yang pertama. Hulunya kokoh, maka hulunya menjadi kokoh. Jadi kokohnya hilir karena kokohnya hulu. Depannya bagus, akhirnya juga bagus. Wala unsur ala batin illa ba'da wuqufi ala dhahiriha. Sampai situ aja ya. Dan tidak akan mendapatkan batin kecuali setelah wukuf berdiri di atas dhahir. Artinya dia saling berkaitan terus, berkelindan bahasanya itu berkelindan. Tidak sampai. Usul apa tuh? Author tidak mendapatkan. Walau usul.
Ya, wala unsur itu Mendapatkan. kalau ini artikan la ilma. Bitta al-musallatah ay la ilma. Tidak akan mengetahui ala batiniha. Jadi unsur diartikan ilmu. Diartikan ilmu. Jadi mendapat ya. Ala batinnya pada batinnya kecuali setelah wukuf di atas Zahir. Iya. apa sebab balik? Lagi kan. Hah? Apa benerin print kan? Ada yang ketinggalan di motor. Bukan karena kita kan? Enggak. Biasanya ada berapa? Sore di Indonesia. Oke, jadi intinya seperti itu. Hidayah itu punya batin, punya Iya. zahir, batin. Punya hidayah, punya Iya. tidak sampai kepada nihayah kecuali kalau kita kokoh di bidayah. Iya. Jadi bidayah penihayah. Ada kitab namanya Ibnu Katsir ya, Al-Bidayah Tuhan. Karena itu isinya yang pertama dari inter. Iya. Jadi yang terakhir akan dapat kokoh kalau awalnya juga kokoh. Allah Ta'ala bis berat kan ininya nih, mukadimahnya itu berat. Dalam. Dalam. Oke, terima kasih biasa. Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Mohon untuk targetnya ya. Berapa juz ya? Sehari? 3 juz. Tapi tetap setoran ya. Nah, waktu untuk ini panjang. Mumpung ini masih awal-awal. Nanti mulai 10 terakhir ya. Mulai ada sibuk-sibuk tuh. Ya enggak? Mulai kabilah zakat. Ya, mungkin nanti 10 terakhir ya. Setoran mungkin agak kurang. Fokus di tilawahnya saja. Tapi kalau mumpung yang awal-awal pertengahan ini, itu misalkan ada stok, tasmir juga tetap jalan. Justru kalau Ramadan panen gitu ya. Nah, ada kebijakan baru, tapi diserahkan ke nanti. Tapi yang harus bisa apa? Komitmen. Gitu ya. Kalau bacanya sampai 1 juz, wah bahaya ini. Gitu ya. Kalau nggak sampai 1 juz, ya ambil lagi HP-nya nanti. Ini supaya antum amanah dengan kebijakan ini. Artinya HP diberikan, tapi target jalan. Target tercapai. Oke? Biasanya kan aku nggak dikasih tuh. HP dikasih kalau hari Sore. 1 minggu kan? Sekarang aku dikasih. Supaya itu bisa memanage diri antum. Bagaimana supaya di manage? Ya, itu ada target. Kalau nggak sesuai target, wah, semua mau antum nanti. Oke ya? Jadi yang tidak sampai ya akhirnya itu diambil. Ya semua kenapa sih? Jangan api. Ada datanya enggak? Ada Wifi. Oh, wifi. Nah, ini dia. Wifi. Ingat ya? Jadi harus masang target. Nah, kalau antum nggak masang target, antum nggak tahu nihayahnya tadi itu. Bidayahnya aja nggak kuat, apalagi nihayahnya. Makanya bidayahnya dikuatin, mungkin nihayahnya juga kuat. Oke ya? Bismillah. Puasanya dijaga. Apa lagi? Rambutnya dijaga. Taruhnya lama apa enggak di sini? biasa aja. Standar kan? Cuma 11. Kalau di tempat saya 23. Cuma cepet. Artinya pendek, tapi rokaatnya banyak. Di sini agak panjang dikit, rokaatnya sedikit. Sama saja kan hasilnya? Sama. Cuma kadang-kadang di sini malah lebih lama ya. Dibanding Lama anunya ada. Lama ngagolnya tuh. Hah? Lama bacaannya lamanya tuh. Oh. Jangan banyak berirama ya. Banyak keram. Imam siapa sekarang? Balik. Sekali. Yang kemarin semalam Hasan. oh terasa. Sebelumnya Irwandi. Irwandi.
Kronis ya. Yang Umi, ada Umi yang ngajar baca Umi. Oh, dari ini. Yang pertama, Hasil. berarti langsung juga tuh dari orang. Sedikit kanan panjang. Ya enak saya 50 surat. Ya, paling cepat ya. Paling pendek. Mematikan anda. Tapi agen ya. Pembahasan enak, panjang tapi enak kan? Pembahasan suaranya bagus. Yang penting aku nikmati. Pokoknya kalau aku nikmati mau panjang mau pendek. Jangan nggak dinikmati, aku nggak nikmati sih. Nikmati yang kayak enak. Semua tuh 5 lah filmnya tuh. Hah? Semua tuh filmnya. Buahnya belum dapat. Dan Makanya kalau dikokokkan awalnya. kalau sholat tahajud nggak tidur dulu sah nggak? Yang enggak lah. Itu namanya witir saja tuh. Ada kemana sih katanya? Kecuali bulan Ramadan ya. Kecuali Nah, Ramadan. Ramadan. Ramadan itu kiamnya setelah sholat isya. Udah masuk. Iya, masuklah. Spesial untuk Ramadan ya. Nah, ini Ustaz man. Jadi sholat tahajud tuh pas Ramadan. Iya dari isya itu. Terawih itu adalah tahajud. Tapi itu kan maksudnya syaratnya tidur dulu. Enggak. Ini spesial untuk Ramadan. Ramadan. Tapi kemarin nanya di saat salatnya. Dua habis tuh kayaknya. Enggak, kayaknya enggak apa-apa kayaknya. Ya, itu nanti ada bukti. Enggak, memang disebut Ramadan, tapi juga spesifik jawabannya tidak. Katanya Kita dibilang. nanya kan syaratnya tahajud tuh apakah tidur? Tanya, Zat, terawih tuh. Kenapa terawih ini dinamakan qiyamul lail kan? Kan qiyamul lail itu tidur dulu baru baru bangun di tengah malam nih. Gitu. Baru dijawab sama dia. Malam itu mulai dari maghrib gitu ya. Maghrib sama isya. Ini apa nih? Ini juga udah mulai namanya qiyamul lail terawih. Gitu. Ya, intinya terawih ini spesial hanya di bulan Ramadan. Ini kekhususan. Gitu ya, dianggap qiyam. Tapi kalau dari yang lain, ya tidur dulu, baru qiyamul lain. Intinya itu semuanya adalah Nah, yang diwakili itu witir. Witir 3 rakaat. Ada yang habis sholat langsung, waktu isya, ada yang nanti di akhir. Itu witir namanya. Kalau di luar Ramadan boleh witir saja. Oh, baru witir aja. Boleh. Bisa. berarti tetap syarat tahajud tidur Tidur dulu. tidur saja. Iya tidur. Selama Ramadan. Nggak tidur. Apa? Nggak sah. Kalau nggak tidur bukan tahajud namanya. Berarti tidurnya syaratnya. Iya, di luar Ramadan dan Semua Ramadan. syarat. Tapi kalau Ramadan ini spesial. Kan orang bangunin malamnya tuh enggak gitu malam. Oke? Oke. Gabung niat. Padahal silakan. Gabung niat nggak boleh. Hah? Tarawih sama tahajud. Iya terawih antum itu tahajud. Kan beda niat. Hah? Beda niat. Tidak gila. Niat sholat. Terawih itu Bagian dari qiyamul lail. nama saja. Nabi nggak pernah bilang sholatnya sholat terawih, nggak ada. Ada nggak Nabi di hadis Nabi? Ini sholat terawih nggak ada. Terawih itu nama dari para ulama. Jamak dari tarwih. Istirahat. Kenapa tarwih? Karena diistirahatkan. Dia 4 rakaat istirahat. 4 rakaat istirahat. Kalau 20 ya. 4 rakaat istirahat. 4 rakaat istirahat. Makanya setiap 4 rakaat. Kalau kali baju, itu istirahat sebenarnya. Jadi pada pasang bengong, langsung dikasih al-khalifatul awal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, zaman dulu sekaligus mengingatkan kami ini Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman dulu gitu lah. Karena zaman dulu itu banyak orang Syiah. Jadi untuk menegaskan kami ini masjid Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan menyebutkan khalifah yang 4. Jadi nanti ketahuan, oh ini masjid orang Sunni. Karena dulu Syiah lumayan ada misalnya, nah, supaya ditegaskan tujuannya dulu begitu. Jadi bukan bid'ah. Bid'ah dong. Cuma kadang-kadang kita yang kelewatan. Itu yang kelewatan. Kalau sholawat
teriak-teriakan. Anak-anak. Hah? Anak-anak. Ya, anak-anak tua juga sama. Semalam saya kan ngimami di mana? Metal ya. Tinggi bulan buat mereka. Pokoknya kita itu bikin slogan, Pak. Biar semangat gitu. Jadi dom sama orang-orang dom yang baik. Oh, terkasih hiburan. Senang masuk yang belum Ramadan. Iya. Mereka udah senang di bagus. Daripada mereka nggak terawih, lebih baik mereka terawih di masjid. Oke ya. Oke, Abang silakan target ngomong. Siap. Kalau ya monggo diatur tidur boleh, kenapa tidak? Tidur boleh, ngaji boleh.